action, let's go. trouble 찾으러. Perilaku ekonomi merujuk pada aktivitas manusia yang terikat dengan pemanfaatan sumber daya produktif atau faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa serta mendistribusikan mereka untuk dikonsumsi. Dalam konteks ekonomi, konsep perilaku termasuk dalam ranah etika bisnis dan juga terikat dengan psikologi perilaku dalam kerangka ekonomi perilaku. Namun, pandangan ini berbeda dengan asumsi atau pandangan ekonomi konvensional. Manusia dan ekonomi sangat berkaitan karena manusia adalah faktor utama dalam penggerak kegiatan ekonomi. Prinsip ekonomi konvensional mencatat bahwa inti permasalahan ekonomi adalah penggunaan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas yang disebut dengan kelangkaan, yang dimana ketersediaan barang dan jasa serta sumber daya alam tidak sebanding dengan kebutuhan manusia yang begitu banyak. Dalam ekonomi Islam, manusia dianggap sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, yang bertanggung jawab untuk mengatur dunia dengan baik. Ini membedakan konsep ekonomi Islam dan konvensional. Di ekonomi Islam, kelangkaan tidak dianggap sebagai masalah utama karena selalu ada barang substitusi yang tersedia untuk menggantikan barang-barang yang dianggap langka. Konsep homo economicus atau disebut juga dengan economic man adalah seperangkat sifat dan perilaku tertentu yang dikaitkan dengan tindakan seseorang dalam berbagai kegiatan ekonomi, yaitu karakter manusia yang rasional dan berkebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep homo economicus ini memiliki ciri-ciri yaitu rasa mementingkan diri sendiri atau self-interest, rasional, serta merasa tidak pernah puas. Dikarenakan konsep ini memiliki asumsi bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk pemenuh utilitas, serta mendapatkan keuntungan yang maksimal. Konsep ini cenderung lebih kepada prinsip ekonomi konvensional. Pada akhirnya, konsep homo economicus dianggap tidak dapat mengakomodir realitas yang ada sehingga melahirkan konsep ekonomi berbasis perilaku atau behavioral models. Lalu muncullah konsep behavioral economic atau dikenal juga dengan istilah homo ethicus adalah konsep kemanusiaan yang bersifat altruistik, kooperatif, jujur, dan dapat dipercaya. Karena pada homo ethicus yang dipentingkan bukan hanya self-interest, tetapi juga public interest. Yang mana konsep homo ethicus ini merupakan konsep tim player alami yang mampu mengordinasikan tindakan secara efektif dengan orang lain dan bekerja dalam kemitraan yang saling menguntungkan dengan orang lain. Menurut Reinklin dan Bullen, kebutuhan adalah hal dasar dalam memenuhi keberlangsungan hidup dan bersifat keharusan. Sementara keinginan adalah segala sesuatu yang termasuk dalam kebutuhan. Tetapi, lebih dari itu, segala keinginan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada suatu hal yang dianggap kurang. Dan dapat disimpulkan bahwa kebutuhan bersifat harus dipenuhi sementara keinginan bersifat sebagai suplemen dari kebutuhan karena keinginan tidak bersifat harus dan tidak bersifat mengikat. Menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan dikenal dengan istilah hajat, sedangkan keinginan dikenal dengan istilah syahwat, yang mana pengertiannya adalah hajat merupakan cerminan kebutuhan asasi manusia dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidup dan menjalankan fungsinya sebagai manusia seperti kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan syahwat merupakan dorongan keinginan manusia untuk memperoleh sesuatu dalam rangka pemenuhan kebutuhan psikis. Dan syahwat tidak terlalu berpengaruh dalam hal mempertahankan hidup manusia, namun keinginan akan menjadi kebutuhan ketika keinginan diarahkan kepada kepentingan atau kebutuhan serta dalam keadaan tertentu. Islam, Connolly dan Munro mendefinisikan konsumsi sebagai segala aktivitas manusia dalam menggunakan barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Dasar pemikiran dari perilaku konsumsi konsumen adalah nilai guna dan utility. Penjelasan di atas terlihat bahwa konsumsi dalam ekonomi konvensional ditentukan oleh keinginan atau want, dan keinginan ditentukan oleh nilai guna atau utility.
Sedangkan dalam ekonomi Islam, kepuasan dikenal sebagai maslahah dalam artian terpenuhinya kebutuhan baik yang bersifat fisik dan non-fisik atau spiritual. Oleh karenanya, konsumsi dipandang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akan barang atau jasa yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri. Maslahah duniawi akan terpenuhi dengan tercukupinya kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Sementara itu, maslahah akhirat akan tercapai jika kebutuhan duniawi tadi digunakan dan diniatkan juga untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam menganjurkan manusia untuk menganut pola konsumsi moderat atau di tengah-tengah. Artinya, manusia tidak boleh berlebih-lebihan atau israf, tetapi juga tidak boleh terlalu apa adanya. Konsumsi dalam Islam juga diatur terbatas pada profesionalitas personal karena sifat yang sangat relatif, karena banyaknya sesuatu dalam kadar seorang individu belum tentu sama ketika dibandingkan dengan individu yang lainnya. 2. Produksi dalam Islam. Secara umum, produksi didefinisikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang dimanfaatkan oleh konsumen. Produksi dalam ekonomi konvensional tidak mengenal batas-batas halal dan haram, karena tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan akan sumber daya yang telah diubah menjadi nilai guna, karena hal yang paling penting dalam proses produksi adalah bagaimana cara memproduksi segala jenis barang yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga menghasilkan nilai guna utilitas maksimum tanpa dihalangi oleh batas moral tentang kemaslahatan barang tersebut jika dikonsumsi, dan tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Sedangkan dalam pandangan Islam, produksi diartikan sebagai upaya mengolah sumber daya alam agar menghasilkan bentuk terbaik yang mampu memenuhi kemaslahatan manusia. Dalam Islam, produksi dipandang sebagai kewajiban karena bagian dari tugas manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi dengan segala sumber daya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Islam tidak menolak motif produksi yang ada dalam sistem ekonomi konvensional, tetapi mengintegrasikan nilai-nilai moral pada setiap manfaat ekonomi sehingga ia juga bernilai ibadah yang berkonsekuensi akhirat. Konsep maslahah dalam konsumsi dan produksi. Maqasid syariah atau lebih dikenal dengan istilah maslahah merupakan perwujudan dari unsur pengambilan manfaat dan menolak kemudaratan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan syariat manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. Asy-Syatilbi mendefinisikan maqasid syariah sebagai hukum-hukum yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kemaslahatan akhirat dan kemaslahatan dunia. Berikut 1. Maslahah bersifat subjektif. 2. Maslahah individu akan konsisten dengan maslahah komunitas. Konsep ini menyebutkan bahwa seseorang dapat mencapai maslahahnya sendiri jika dalam waktu bersamaan juga mencapai maslahat orang banyak. Artinya, kepuasan pribadi akan meningkat seiring dengan meningkat kepuasan masyarakat. 3. Maslahah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, mulai dari produksi, konsumsi, maupun pertukaran atau distribusi.